Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang butakan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Shalom saudara dikasih Tuhan. Pada bulan April ini kita merayakan Paskah. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita mengingat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita semua. Alkitab katakan, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, Tuhan Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Kita yang seharusnya mati. Karena Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut, mati. Tetapi dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam dia, supaya yang percaya kepada dia, dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus mati menggantikan kita yang seharusnya mati. Kalau berbicara tentang kematian, kematian itu ada 3. Yang pertama, kematian secara rohani. Roh Allah meninggalkan manusia. Manusia dipisahkan dengan Allah. Dan yang kedua, kematian secara jasmani. Roh manusia meninggalkan tubuh ini. Tetapi ketiga, kematian kekal selama-lamanya. Ini yang menakutkan. Ini tempatnya adalah di neraka. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang neraka? Tuhan Yesus berkata, neraka itu adalah tempat kegelapan yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Berarti ada penyiksaan-penyiksaan yang sangat mengerikan. Dan hal yang kedua yang Tuhan Yesus katakan tentang neraka, neraka itu adalah tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api yang tidak pernah padam. Saudara, saya diingatkan oleh Tuhan untuk mengingatkan saudara, jangan sampai kita masuk dalam neraka. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mati buat saudara, buat saya. Tuhan Yesus mati, tetapi dia tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Apa yang terjadi kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab katakan, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, yang pertama, pemberitaan firman Tuhan itu akan jadi sia-sia. Yang kedua, kita masih tetap di dalam dosa-dosa kita. Jadi kepercayaan kita itu sia-sia. Dan yang ketiga, orang yang mati di dalam Tuhan juga akan binasa. Dan yang keempat, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak akan mati dalam dosa kita, tapi justru akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dan orang yang mati di dalam Tuhan, mereka tidak akan binasa, tapi akan hidup kekal selama-lamanya. Dan kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Karena Tuhan Yesus bangkit. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai kapan Tuhan Yesus ada di sana? Alkitab katakan, sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan oleh Allah kepada nabi-nabinya di zaman dahulu. Dan saya mau beritahu kepada saudara, pemulihan itu akan selesai. Dan Tuhan berbicara kepada kita bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Kita diminta hari-hari untuk berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Dan saudara, pastikan bahwa nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Saya diingatkan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis,
Barang siapa menang, maka aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti kalau kalah, nama kita akan dihapus. Tapi saya percaya, saudara akan keluar sebagai pemenang. Sehingga nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Saudara pastikan hari-hari ini, saudara di dalam kondisi kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Dan mari kita banyak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan Tuhan berpesan, kita diminta untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan yang di bumi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari hati kita sekarang ada di sorga. Hal-hal yang di atas. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan, sebelum kedatangannya untuk kali yang kedua, ini adalah masa-masa penuaian jiwa besar-besaran. Dan saya percaya ini adalah yang terakhir sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Dan ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah goncangan-goncangan. Dan yang kedua adalah peperangan rohani. Saya percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan di dalam penuaian besar akhir zaman ini. Mari, saudara-saudara, saya akan berdoa buat saudara. Angkat tanganmu. Saya berdoa. Bapa, terima kasih. Anak-anakmu akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Mereka akan dalam kondisi kasih yang mula-mula. Dan nama mereka tertulis di kitab kehidupan. Bapa, terima kasih. Engkau lindungi anak-anakmu masuk dalam peperangan rohani yang dahsyat hari ini. Goncangan-goncangan juga terjadi. Kami percaya, Bapa. Terima kasih. Semua akan masuk surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.